Kerusakan jalan lintas barat atau Jalinbar di Kabupaten Tanggamus kini semakin mengkhawatirkan. Kerusakan tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengendara, khususnya di sejumlah titik antara Kota Agung hingga Gisting. Jalur ini merupakan salah satu penghubung utama antara Provinsi Lampung dan Bengkulu. Namun, kondisi fisik jalan tersebut kini menyebabkan terganggunya aktivitas transportasi masyarakat dan distribusi logistik di sepanjang lintasan tersebut. Hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah titik mengalami kerusakan parah. Di antaranya berada di sekitar SPBU Kota Agung, SDN 4 Kuripan, Kantor Balai Besar TNBBS, Makodim 0424 Tanggamus, hingga kawasan beton Tanjung Jati. Salah satu titik paling rawan terletak di Kelokan Batu Keramat yang berada di perbatasan antara Pekon Tanjung Jati dan Batu Keramat, berlanjut ke arah Pasar Gisting dan Kecamatan Gunung Alip. Tambalan aspal yang dilakukan pada bulan Agustus 2025 dilaporkan sudah mulai rusak kembali. Lubang-lubang lama melebar, permukaan aspal kembali terkelupas, dan lubang-lubang baru mulai berbunculan memperparah kondisi jalan. Situasi bertambah beresiko saat hujan turun, yang mana genangan air menutupi lubang-lubang tersebut hingga menyulitkan pengendara untuk mengenalinya. Seorang warga Kota Agung bernama Dedi mengungkapkan bahwa kondisi jalan saat malam hari menjadi semakin membahayakan karena keterbatasan pencahayaan kendaraan membuat kedalaman lubang tidak terlihat jelas. Di kawasan Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, jalan bahkan mengalami ambles di atas jembatan Tulung Batu Kebulung. Penanganan sementara yang dilakukan hanya sebatas penutup plat besi, namun kondisi ini justru beresiko bagi pengendara, terutama sepeda motor karena permukaan menjadi licin dan tidak stabil. Keluhan juga datang dari para pengguna jalan. Seorang sopir travel asal pesisir barat bernama Suhartono mengatakan bahwa mobilnya mengalami kerusakan pada bagian kaki-kaki akibat terperosok ke dalam lubang yang dikiranya tidak dalam. Sementara itu, tokoh masyarakat Tanggamus, Ahmadi Sumaryanto, menyatakan kekecewaannya terhadap proyek tambal sulam yang dinilainya tidak efektif dan hanya memboroskan anggaran. Ia menilai aspal yang rusak kembali hanya dalam waktu sebulan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak berkualitas. Menurutnya, masyarakat membutuhkan perbaikan menyeluruh yang bersifat permanen, bukan sekadar perbaikan sementara. Aktivitas kebijakan publik, Panroyan, juga menyampaikan kritik terhadap proyek tersebut. Ia meminta agar aparat penegak hukum menindak tegas rekanan kontraktor yang diduga tidak bekerja sesuai spesifikasi kontrak. Menurutnya, kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar, dan pihak kontraktor seharusnya bertanggung jawab atas kondisi tersebut agar masyarakat tidak menjadi korban. Jalan lintas barat ini berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN, namun hingga saat ini belum terlihat adanya perbaikan menyeluruh yang dilakukan. Padahal, jalur ini memegang peranan penting sebagai lintasan utama distribusi barang, transportasi masyarakat, dan arus wisata yang semakin padat setiap harinya. Warga berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten segera menepati janji-janji yang pernah disampaikan, khususnya terkait perbaikan jalan. Kerusakan Jalinbar di Tanggamus telah berdampak nyata terhadap keselamatan lalu lintas. Data dari Satlantas Polres Tanggamus mencatat adanya lonjakan tajam kasus kecelakaan di ruas ini. Dari 45 kasus pada tahun 2023, meningkat menjadi 126 kasus sepanjang tahun 2024. Korban meninggal dunia pun bertambah dari 39 orang menjadi 45 orang. Sementara itu, jumlah korban luka berat maupun ringan juga mengalami peningkatan signifikan. Dari Tanggamus, Sayuti, tim Kupas TV melaporkan.